Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, insya Allah baik semuanya. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tentu anak-anak sudah paham ya, apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Kalau tidak paham, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anak, sekarang kita pelajari bersama tentang ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah memerlukan makanan dan air. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah keluarga sedang makan. Berarti semua makhluk hidup memerlukan makan dan air agar tetap hidup. Manusia dan hewan yang tidak makan dan minum selama berhari-hari bisa mati. Tumbuhan juga memerlukan makanan agar tetap hidup. Tumbuhan memiliki cara makan yang berbeda dengan manusia dan hewan. Tumbuhan memiliki daun yang berwarna hijau. Warna hijau pada daun tumbuhan disebut klorofil. Tumbuhan berklorofil dapat membuat makanan sendiri. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dinamakan fotosintesis. Tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Apa itu zat hara? Zat hara adalah campuran dari berbagai zat yang dibutuhkan tumbuhan. Zat hara dibutuhkan tumbuhan agar tumbuh subur. Yang pertama paham ya anak-anak, yaitu memerlukan makanan dan air. Kemudian yang kedua, ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Bisa diperhatikan pada gambar tersebut anak-anak. Yang pertama adalah gambar manusia sedang berjalan, kemudian gambar burung terbang, kemudian ikan itu berenang. Dan caranya bergerak dari tiga hal tersebut apa? Yaitu cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki, burung terbang menggunakan sayap, dan ikan berenang menggunakan sirip. Sekarang apakah tumbuhan juga bergerak? Ayo bergerak atau tidak anak-anak? Iya betul, namun gerakan tubuh tidak berpindah tempat. Tumbuhan dalam pot tetap berada di pot. Tumbuhan di halaman tetap berada di halaman. Gerak tumbuhan dapat disebabkan karena ada rangsangan. Rangsangan tersebut dapat berupa sentuhan dan cahaya matahari. Perhatikan daun-daun putri malu yang mengembang. Kemudian daun-daun itu akan menguncup setelah kamu sentuh. Setelah beberapa lama, daun-daun itu akan kembali mengembang. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan bergerak karena mendapatkan sentuhan. Ini contohnya anak-anak yang dinamakan putri malu. Jika disentuh akan mengecil seperti itu. Ya, jadi perhatikan daun-daun putri malu yang mengembang. Daun-daun itu akan menguncup setelah kamu sentuh. Setelah beberapa lama, daun-daun itu akan kembali lagi mengembang seperti sedia kala. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan bergerak karena mendapatkan sentuhan. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bernafas. Semua makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Antara lain, yang pertama, coba kita lihat pada gambar berikut. Orang bernafas menggunakan apa anak-anak? Iya, betul. Bernafas menggunakan hidung. Kemudian masuk kepada paru-paru dan dikeluarkan lagi. Kemudian tumbuhan itu juga akan berkembang. Itu juga bernafas. Bisa kita bahas, yaitu manusia bernafas menggunakan paru-paru, itu lewat hidung.
Kemudian ikan bernafas menggunakan insang. Selanjutnya serangga bernafas menggunakan trakea. Cacing tanah bernafas menggunakan kulit. Kemudian katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun. Ciri makhluk hidup selanjutnya atau yang keempat adalah tumbuh. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan berat tubuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Manusia ketika bayi tubuhnya kecil, kemudian tubuh menjadi dewasa. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah proses pertumbuhan manusia. Anak manusia dilahirkan dalam keadaan bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, dan menjadi tua. Berikutnya adalah ini contoh pertumbuhan tumbuhan dari biji, kemudian menjadi besar dan menjadi nanti berbiji lagi. Itu adalah ciri makhluk hidup yang keempat. Baik anak-anak, kemudian ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Misalnya pada manusia, ibu melahirkan bayi. Hewan juga berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur. Sekarang coba perhatikan contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Ayo siapa yang tahu? Ya, yang pertama tentu di lingkungan kita ada ayam, kemudian ikan, kemudian burung dan ular. Itu 4 contoh, salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Sekarang contoh hewan yang berkembang biak dengan beranak antara lain, ayo apa anak-anak? Ya, ini saya contohkan sapi atau kerbau, kemudian gajah dan kuda. 3 contoh itu, yang lain anak-anak insya Allah sudah paham dan bisa mencari sendiri ya anak-anak. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Rangsangan adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya ketika melihat sinar matahari, secara otomatis kita akan menutup mata. Daun putri malu akan mengatupkan daunnya jika disentuh. Hewan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut itu putri malu, jika disentuh akan mengatup. Kemudian kalau ini adalah hewan kaki seribu, itu jika disentuh dia akan menggulungkan badannya. Baik anak-anak, setelah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita masuk pada pembahasan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, dari hal ini apakah anak-anak sudah paham? Insya Allah sudah paham ya anak-anak. Kalau belum, mari kita bahas bersama. Yaitu pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan. Manfaat makanan bagi tubuh adalah menjaga agar badan kita tetap sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik. Agar semua itu dapat terpenuhi, kita harus makan makanan bergizi secara teratur. Makan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Salah satu makanan yang dianjurkan dalam pengelolaan gizi adalah konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Apakah anak-anak tahu makanan 4 sehat 5 sempurna? Ya, yang pertama, makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok itu ada nasi, sagu, jagung, kentang, singkong. Itu termasuk mengandung karbohidrat. Kemudian lauk pauk, tahu, tempe, daging, telur itu termasuk mengandung protein. Kemudian sayur mayur atau wortel. Kemudian buah-buahan itu ada jeruk, apel, pepaya termasuk mengandung vitamin.
Kemudian buah-buahan, jeruk, apel, pepaya itu juga mengandung vitamin. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu membuat kalimat efektif. Kalimat yang disusun harus memenuhi syarat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara penyusunan mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Syarat kalimat efektif haruslah mempunyai struktur yang lengkap. Artinya, kalimat itu harus memiliki unsur-unsur subjek, predikat, objek, dan bisa ditambahkan keterangan atau bisa SPOK. Yang pertama kita bahas dulu tentang subjek. Subjek atau pelaku dalam kalimat merupakan orang yang melakukan kegiatan. Subjek berupa kata benda, nama orang, binatang, dan tumbuhan. Bisa kita contohkan, yaitu Adam, harimau, rumput, dan rumah sakit. Dipahami anak-anak, dari subjek itu adalah pelaku atau orang atau kata benda. Tadi dicontohkan adalah Adam, harimau, rumput, dan rumah sakit. Kemudian kita lanjutkan, yang berikutnya adalah predikat. Predikat atau kata kerja merupakan unsur yang menyatakan suatu kegiatan yang dilakukan. Contohnya adalah tidur, bernafas, bergerak, dan memasak. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang objek. Objek merupakan sesuatu yang dikenakan pekerjaan oleh pelaku dalam kalimat. Objek juga berupa kata benda seperti ibu, Adam, dan burung. Kemudian keterangan. Keterangan adalah berfungsi sebagai penjelas tentang bagaimana, di mana, kapan suatu peristiwa dalam kalimat itu terjadi. Bisa dicontohkan, yaitu ke rumah, di rumah, menggunakan sendok. Nah, itu adalah contoh keterangan. Jadi nanti ada contohnya ya anak-anak. Sampai di sini anak-anak sudah paham tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Baik anak-anak, untuk memperjelas, perhatikan contoh kalimat berikut. Kalimat utamanya adalah bergerak, tumbuhan bergerak. Yang termasuk objek maupun subjek dan predikat apa? Tumbuhan itu termasuk apa anak-anak? Ya, benar, subjek. Kemudian bergerak termasuk predikat. Kemudian kita contohkan yang kedua, makan. Sapi makan rumput. Sapi termasuk apa anak-anak? Ya, sapi itu adalah subjek. Kemudian makan adalah predikat. Rumput adalah objeknya. Biar lebih paham, kita kasih contoh satu lagi, yaitu bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Manusia termasuk apa anak-anak? Ya, manusia itu adalah subjeknya. Kemudian bernafas adalah predikat dan menggunakan paru-paru adalah keterangan. Sudah paham ya anak-anak tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan? Baik anak-anak, sekarang kita membahas pembahasan terakhir tentang membuat cerita dari gambar berseri. Gambar berseri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan. Setiap gambar ditampilkan menceritakan bagian dari cerita yang akan disampaikan. Gambar berseri disusun secara urut sehingga membentuk sebuah cerita yang runtut. Berikut langkah-langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar seri. Yang pertama adalah amati gambar dengan seksama. Kemudian buatlah kalimat sesuai gambar. Kalimat yang disusun harus memenuhi syarat kalimat efektif. Kemudian susunlah kalimat tersebut dengan baik sehingga menjadi sebuah cerita yang runtut. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak paham dan
mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.